Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haulul Azkia dengan NIM 13022230007 bersama rekan saya. Eh, Perkenalkan nama saya Muhammad Al-Fadilah dengan nomor NIM 1302223124. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil tugas CLO 3 yang sudah kami muat untuk memenuhi tugas mata kuliah kalkulus. Baik, yang pertama diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 9x kuadrat ditambah 24x ditambah 2. Tentukan domain fungsi fx. Domain fungsi fx adalah x untuk setiap anggota bilangan real atau dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Kemudian hitunglah f-1, f0, f1, f2, f3, f4, f5, dan f6. Untuk menjawab soal ini, caranya adalah dengan mensubstitusikan masing-masing nilai eh, fx ke dalam fungsi yang diberikan. Untuk f negatif 1 disubstitusikan ke dalam fungsi fx, maka akan didapatkan nilai yaitu negatif atau negatif 32. Kemudian f0 ya disubstitusikan ke dalam persamaan fungsi fx, maka akan didapatkan 2. Kemudian f1 disubstitusikan ke dalam fungsi fx, maka hasilnya adalah 18. Kemudian f2 disubstitusikan ke dalam fungsi fx, maka hasilnya adalah 12. F3 disubstitusikan ke dalam persamaan fx, akan didapatkan 20. Kemudian F4 disubstitusikan ke dalam persamaan fx, hasilnya adalah 18. Kemudian F5 disubstitusikan ke dalam fungsi fx, hasilnya 12. Kemudian F6 juga disubstitusikan ke dalam persamaan fx, didapatkan 38. Selanjutnya hitunglah turunan pertama untuk F1, F negatif 1, F0, F1, F2, F3, F4, F5, dan F6. Caranya sama, namun untuk langkah pertama yaitu menurunkan nilai dari fx. Sini ada nilai fx, kemudian diturunkan menjadi turunan pertama, maka didapatkan x pangkat 3 diturunkan menjadi 3x kuadrat, 9x kuadrat diturunkan menjadi 18x, 24x diturunkan menjadi 24, 2 diturunkan menjadi 0. Setelah didapatkan nilai turunan pertamanya, langkah selanjutnya adalah melakukan substitusi seperti pada soal sebelumnya, yaitu turunan pertama untuk f negatif 1 disubstitusikan ke dalam eh, turunan pertama fx, maka didapatkan nilainya adalah 51. Kemudian turunan pertama dari f0 disubstitusikan, hasilnya adalah 24. Turunan pertama f1 disubstitusikan, hasilnya 15. Kemudian turunan pertama untuk f2 disubstitusikan, hasilnya adalah 24. F ketiga disubstitusikan, hasilnya adalah 15. Turunan F4 disubstitusikan kepada ke dalam fx, maka didapatkan nilainya 96. Dan selanjutnya nilai turunan pertama dari F5 disubstitusikan ke dalam persamaan turunan pertama dari fx, hasilnya adalah 159. Dan F6 disubstitusikan ke dalam turunan pertama fx, hasilnya 240. Nomor selanjutnya, hitunglah turunan kedua untuk f negatif 1, f0, f1, f2, f3, f4, f5, f6. Untuk menjawab soal ini harus mencari turunan keduanya terlebih dahulu.
Di sebelumnya didapatkan turunan pertamanya yaitu fx sama dengan 3x kuadrat dikurangi 18x ditambah 24. Diturunkan 3x menjadi 6, 3x kuadrat menjadi 6x, 18x diturunkan menjadi 18 dan 24 diturunkan menjadi 0. Nah, maka selanjutnya adalah melakukan substitusi untuk setiap nilai fx ke dalam turunan kedua dari fx. Oke, yang pertama adalah turunan kedua dari negatif 1 adalah 24. Kemudian turunan dari F0 disubstitusikan ke dalam turunan kedua, didapatkan hasilnya negatif 18. Kemudian turunan dari F1 adalah negatif 12. Turunan dari F2 didapatkan negatif 6. Turunan kedua dari F3 didapatkan 0. Turunan kedua dari F4 hasilnya 6. Turunan kedua dari F5 hasilnya 12. Dan turunan dari F6 hasilnya adalah 18. Selanjutnya carilah interval di mana turunan pertama fx lebih dari 0 dan interval di mana turunan pertama fx kurang dari 0. Untuk menjawab soal ini, yang pertama adalah mengetahui turunan pertama dari fx. Sebelumnya sudah didapatkan kalau nilai turunan pertama fx adalah 3x kuadrat dikurangi 18x ditambah 24. Dari sini dicari nilai pembuat nolnya, yaitu 3x kuadrat dikurangi 18x ditambah 24 sama dengan 0. Kemudian disederhanakan menjadi 2x dikurangi 6 ditambah 8 sama dengan 0. Kemudian difaktorkan sehingga didapatkan x kurang 2 dikali x dikurangi 4 sama dengan 0. Jadi x-nya adalah 2 dan 4. Kemudian agar tahu di mana fungsi tersebut naik dan turun, yaitu dengan mengujinya menggunakan sebuah garis bilangan. Di sini sudah ada garis bilangan, kemudian dimasukkan titik yang sudah didapatkan yaitu 2 dan 4. Kemudian untuk mengujinya bisa memilih salah satu nilai yang ada di luar sini. Misalnya di sini contohnya kita ambil 1. Maka jika disubstitusikan akan didapatkan 1 dikurangi 2 berarti negatif. Kemudian 1 dikurangi 4 negatifnya. Negatif kali negatif sama dengan positif. Kemudian 3. Nah, disubstitusikan 3 dikurang 2 positif. 3 dikurangi 4 negatif. Negatif kali positif negatif. Dan yang terakhir, misalnya kita ambil 5, maka akan didapatkan 5 dikurang 2 positif. 5 dikurangi 4 juga positif. Positif kalau positif maka hasilnya akan positif juga. Sehingga didapatkan bahwa turunan pertama fx akan lebih dari 0 atau naik pada interval negatif tak hingga sampai 2. Kemudian akan naik lagi pada interval 4 sampai tak hingga. Dan turunan pertama fx akan kurang dari 0 atau turun pada interval 2 sampai 4. Oke. Selanjutnya adalah mencari interval di mana turunan kedua fx lebih dari 0 dan interval di mana turunan kedua fx kurang dari 0. Nah, untuk mencari interval ini sama seperti sebelumnya, namun yang digunakan adalah turunan kedua dari fx, yaitu tadi sebelumnya sudah kita dapat kalau turunan kedua dari fx adalah 6x dikurangi 18. Kemudian kita cari pembuat nolnya, 6x dikurangi 18 sama dengan 0. Kemudian disederhanakan atau difaktorkan sehingga 6 kali 3
6 dikali X dikurangi 3 sama dengan 0. Maka X-nya didapatkan sama dengan 3. Kemudian untuk mengujinya dibantu sebuah garis bilangan. Kemudian masukkan titiknya. Kemudian di sini kita uji, misalnya kita ambil nilai 0. 0 kurangi 3. Berarti negatif, negatif. Hasilnya akan negatif. Kemudian misalnya di sini kita ambil 4. 4 kurangi 3 positif, 6 positif. Maka hasilnya akan positif. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai turunan kedua dari fungsi f(x) akan lebih dari 0 atau naik pada interval eh, akan naik pada interval 3 sampai tak hingga dan akan turun pada interval negatif tak hingga sampai 3. Selanjutnya, carilah semua titik stasioner dari fx dan jelaskan bagaimana mendapatkannya. Nah, titik stasioner dari fungsi f X adalah X sama dengan 2 dan X sama dengan 4. Bagaimana cara mendapatkannya? Yang pertama, mencari turunan pertama fx. Tadi sebelumnya sudah didapatkan bahwa turunan pertama dari fx adalah 3x kuadrat dikurangi 18x ditambah 24. Setelah itu, cari nilai x menggunakan syarat stasioner. Syarat stasioner yaitu nilai turunan pertama fx harus sama dengan 0 atau nilai pembuat nolnya. Jadi sebelumnya kita juga sudah mencari nilai pembuat 0 dari turunan pertama fx. Ya, 3x kuadrat dikurangi 18x ditambah 24, nah, kemudian sama dengan 0. Kemudian dibagi 3 sehingga didapatkan x kuadrat dikurangi 6 ditambah 8. Kemudian difaktorkan, didapatkan x dikurangi 2, kemudian x dikurangi 4. Nah, maka x-nya adalah sama dengan 2, x-nya dan x sama dengan 4. Jadi titik stasioner dari fx yaitu x sama dengan 2 dan x sama dengan 4. Selanjutnya carilah semua titik singular dari fx dan jelaskan bagaimana mendapatkannya. Di sini tidak ada titik singular karena fx nilai turunan pertama dari fx yaitu 3x kuadrat dikurangi 18x ditambah 24 akan selalu bernilai real untuk setiap x. Jadi tidak ada nilai x yang membuat fx yang membuat turunan pertama fx tidak ada. Soal selanjutnya, carilah semua titik ekstrim dari fx, kemudian tentukan jenisnya dan jelaskan bagaimana mendapatkannya. Oke, untuk menjawab soal ini yang pertama, titik ekstrim dari fx adalah 2,22 ya, dan titik 4,18. Di mana titik 2,22 adalah titik maksimum lokal dan 4,18 adalah titik minimum lokal. Untuk mendapatkan nilai ini, untuk mendapatkan titik ini, caranya pertama mendata semua titik kritis. Titik kritis yang sebelumnya sudah didapatkan yaitu adalah titik-titik dari stasioner. Karena tidak ada titik ujung dan titik singular, maka titik kritis yang diperoleh adalah X sama dengan 2 dan X sama dengan 4 saja. Kemudian tentukan nilai fx untuk setiap titik kritis. Di sini kita substitusikan nilai x sama dengan 2 dan x sama dengan 4 ke dalam persamaan yang ada pada soal. Yaitu sehingga menjadi F2 sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 9 kali 2 pangkat 2 ditambah 24 kali 2 ditambah 2. Nah, hasilnya 22. Ini adalah nilai maksimum lokal. Kemudian F sama dengan 4 pangkat 3 dikurangi 9 kali 4
ke kuadrat ditambah 24 dikali 4 ditambah 2 sama dengan 18. Ini adalah nilai minimum lokal. Dari mana nilai maksimum dan minimum ini? Yaitu dari pengujian yang diuji dari turunan pertama sebelumnya, di mana dari negatif tak hingga sampai 2 akan bernilai naik dan akan turun pada interval 2 sampai 4. Nah, jadi akan naik di 2 dan akan turun di 2. Artinya 2 ini adalah titik maksimum lokal. Kemudian 4 juga ini adalah titik minimum lokal karena pada interval 2 sampai 4 turun, kemudian pada interval 4 sampai tak hingga naik. Jadi didapatkan nilai ekstrim dari fx adalah 2,22 dan 4,18. Soal berikutnya, sketsakan grafik Y sama dengan fx. Nah, grafik dari fx akan seperti ini, di mana akan turun di 2,22 dan akan turun di sini dan akan naik lagi pada interval 4 sampai tak hingga. Selanjutnya adalah nomor 2. Diberikan fungsi fx sama dengan sin 2x min pi per 2. Tentukan domain fungsi fx. Domain fungsi fx adalah semua x untuk x anggota bilangan real atau dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Selanjutnya hitunglah F0, Fp per 4, Fp per 2, F3P per 4, F5P per 4, F3P per 2, F7P per 4. Untuk menjawab soal ini, tinggal disubstitusikan saja setiap nilai X-nya ke dalam fungsi fx. Nah, sehingga didapatkan f0 yaitu sin 2 kali 0 dikurangi pi per 2, hasilnya adalah min 1, kemudian fp pi per 4 ya, disubstitusikan hasilnya sama dengan 0, kemudian fp per 2 disubstitusikan hasilnya 1, kemudian f3pi per 4 disubstitusikan hasilnya 0, kemudian fp disubstitusikan hasilnya negatif 1, F5 pi per 4 disubstitusikan hasilnya 0, F3 pi per 2 disubstitusikan hasilnya 1, F7 pi per 4 disubstitusikan hasilnya 0. Soal selanjutnya, hitunglah turunan pertama untuk F0, Fp per 4, Fp per 2, F3P per 4, Fp, F5P per 4, F3P per 2, F7P per 4. Untuk menjawab soal ini, kita harus tahu dulu turunan pertama dari fungsi fx. Sin 2x dikurangi pi per 2 diturunkan, maka didapatkan nilainya 2 cos 2x dikurangi pi per 2. Setelah diketahui nilai turunan pertamanya, tinggal disubstitusikan setiap nilai x-nya. Yang pertama, turunan pertama dari f0. Nah, nilainya adalah 0. Kemudian f pi per 4 disubstitusikan menjadi hasilnya adalah 2. Kemudian turunan pertama untuk Fp per 2 didapatkan nilainya 0, Fp per 4 negatif 2, Fp nilainya 0, kemudian
5pi per 4 hasilnya 2, Pi 3 F3pi per 2 hasilnya 0, kemudian F 7pi per 4. Nah, disubstitusikan ke dalam turunan pertama Fx. Nah, hasilnya adalah negatif 2. Soal selanjutnya adalah hitunglah ya nilai turunan kedua dari F0, Fp per 4, Pi per 2, F3pi per 4, Fp, F5, dan seterusnya. Maka untuk menjawab soal ini, kita harus tahu dulu turunan fungsi kedua dari fx, yaitu sebelumnya sudah diketahui nilai turunan pertama dari fx, yaitu 2 cos 2x min v per 4. Maka turunan keduanya adalah negatif 4 sin 2x dikurangi pi per 2. Ya. Cos diturunkan menjadi sin, negatif sin. Oke, setelah diketahui nilai turunannya, sekarang selanjutnya adalah mensubstitusikan nilai setiap x-nya. Di sini nilai turunan pertama dari untuk F0 adalah kita substitusikan ke dalam fungsi turunan kedua dari fx sehingga didapatkan 4. Kemudian Fp per 4 hasilnya 0, kemudian turunan kedua untuk Fp per 2 akan didapatkan nilainya negatif 4. Fp per 4 0, Fp 4, F5pi per 4 hasilnya 0, F3pi per 2 hasilnya negatif 4, F7pi per 4 hasilnya 0. Nah, itu dia hasil dari substitusi untuk setiap nilai X pada fungsi turunan kedua. Selanjutnya, cari interval. Mencari interval di mana turunan pertama fx lebih dari 0 dan interval di mana turunan pertama fx kurang dari 0. Untuk menjawab ini, kita membutuhkan nilai turunan pertama fx yaitu 2 cos 2x dikurangi v per 2. Kemudian dicari nilai pembuat nolnya, 2 cos 2x dikurangi pi per 2 sama dengan 0. Didapatkan yaitu x sama dengan 0, x sama dengan pi per 2, x sama dengan pi, x sama dengan 3 pi per 2. Nilai-nilai ini jika disubstitusikan, maka hasilnya akan 0. Nah, kemudian nilai-nilai yang X yang sudah didapat dituliskan ke dalam sebuah garis bilangan. Yang selanjutnya diujikan titik-titik sembarang. Di sini kita ambil contoh di sebelah kiri 0 ya. Berapapun nilainya, misalnya pi per 4 ya. Maka jika disubstitusikan ke dalam 2 cos kali 2x min pi per 2 hasilnya akan bernilai negatif. Kemudian akan di sebelah kanan 0 nilainya akan positif dan terus berulang. Karena ini merupakan nilai karena trigonometri sifatnya periodik, jadi akan terus berulang. Sehingga didapatkan nilai turunan pertama dari fx akan naik pada interval 0 sampai pi per 2. Kemudian naik lagi pada interval pi sampai 3 pi per 2. Dan nilai turunan pertama fx kurang dari 0 atau turun pada interval negatif tak hingga sampai 0. Kemudian turun lagi pada interval pi per 2 sampai pi, kemudian turun lagi dari pada interval 3 pi per 2 sampai tak hingga. Selanjutnya
carilah interval di mana turunan kedua fx lebih dari nol atau naik, dan interval di mana turunan di mana turunan kedua dari fungsi fx kurang dari nol atau turun. Caranya sama. Di sini kita sudah tahu nilai turunan kedua dari fungsi fx adalah min 4 sin 2x dikurangi pi per 2. Kemudian kita cari titik-titik pembuat nolnya, didapatkan yaitu pi per 4, 3 pi per 4, 5 pi per 4, 7 pi per 4. Kemudian kita ambil sembarang titik, misalnya di sini di sebelah kiri pi per 4, jika disubstitusikan nilainya berapa ke dalam persamaan ini, maka hasilnya akan positif. Kemudian di sebelah kanan pi, misalnya ambil sembarang titik, maka akan didapatkan hasilnya negatif dan terus berulang secara periodik. Sehingga didapatkan sehingga didapatkan bahwa nilai eh, di mana turunan kedua dari fx akan naik ya pada interval negatif t hingga sampai pi per 4, kemudian akan naik lagi pada interval 3 pi per 4, kemudian akan naik lagi pada interval 7 pi per 4. Dan akan turun pada interval pi per 4 sampai 3 pi per 4. Kemudian turun lagi di interval 5 pi per 4 sampai 7 pi per 4. Oke, selanjutnya carilah semua titik stasioner dari fx dan jelaskan bagaimana mendapatkannya. Untuk menjawab soal ini, pertama catat dulu titik-titik stasioner yang sebelumnya sudah titik-titik stasioner atau titik-titik pembuat nol, yaitu x sama dengan 0, x sama dengan pi per 2, x sama dengan pi, x sama dengan 3 pi per 2. Untuk mencari nilai ini, caranya yaitu mencari turunan pertama dari fx. Sebelumnya kita sudah tahu nilai turunan pertama dari fx, yaitu 2 cos 2x min pi per 2. Kemudian cari nilai x menggunakan syarat stasioner. Syarat stasioner yaitu syarat pembuat nol tadi, sehingga didapatkan ya 2 cos 2x dikurangi pi per 2 sama dengan 0. Maka nilai-nilai x yang didapat adalah x sama dengan 0, x sama dengan pi per 2, x sama dengan pi, x sama dengan 3 pi per 2. Nah, jadi didapatkan nilai titik-titik stasioner dari fx yaitu x sama dengan 0, x sama dengan pi per 2, x sama dengan pi, dan x sama dengan pi per 2. Oke, itulah titik stasionernya. Sekarang cari titik singular dari fx dan jelaskan bagaimana mendapatkannya. Jawabannya tidak ada titik singular pada fungsi fx. Karena turunan pertama dari fungsi fx yaitu 2 cos 2x dikurangi pi per 2 ini akan selalu bernilai real untuk setiap x. Jadi berapapun nilai x-nya tidak akan membuat fx bernilai membuat nilai turunan pertama dari fx menjadi tidak ada. Oke, selanjutnya carilah semua titik ekstrim dari fx. Tentukan jenisnya, bagaimana cara mendapatkannya. Untuk mencari titik ekstrim, yang pertama adalah mendata semua titik kritis. Mendata semua titik kritis. Titik kritis yang sudah diperoleh adalah dari nilai titik stasioner sebelumnya. Karena titik singularnya tidak ada, titik ujungnya juga tidak diketahui, maka didapatkan nilai dari titik stasioner yaitu x sama dengan 0, x sama dengan pi per 2, x sama dengan pi, x sama dengan 3 pi per 2. Kemudian titik-titik ini disubstitusikan ke dalam persamaan fx ya. Sehingga didapatkan f0 sama dengan min 1, fp per 2 sama dengan 1,
Fp sama dengan negatif 1, F 3Pi per 2 sama dengan 1. Kemudian bagaimana cara menentukan titik minimum atau maksimumnya? Sebelumnya sudah diketahui ya, ini dia titik uji dari turunan pertama, ya, dari turunan fx, di mana terdapat nilai-nilai titik stasioner pembuat nolnya, kemudian diujikan titik sembarang didapatkan seperti ini, di mana negatif f0 bernilai minimum lokal karena eh, pada interval negatif T hingga sampai 0 akan terjadi akan turun dan akan naik lagi pada interval 0 sampai pi per 2. Kemudian akan bernilai maksimum ketika f pi per 2 karena pada interval 0 sampai pi per 2 ini naik, kemudian akan turun pada interval pi per 2 sampai pi. Kemudian naik lagi pada interval pi sampai 3 pi per 2. Sehingga nilai fp sama dengan adalah nilai minimum lokal, dan terakhir akan naik pada interval pi sampai 3 pi per 2 dan akan turun pada interval 3 pi per 2 sampai tak hingga. Sehingga didapatkan bahwa f 3 pi per 2 adalah nilai maksimum lokal. Jadi nilai-nilai ekstrim dari fx ya adalah 0,1, pi per 2,1, pi, negatif 1, 3 pi per 2,1. Yang terakhir untuk nomor 2 adalah sketsa untuk grafik fx. Sketsanya akan seperti ini. Ya, di mana intervalnya eh, akan naik di titik ini pi per akan naik di titik F0 ya, F0 di sini. Oh, berarti di sini. Kemudian akan turun di pi per 2, akan naik lagi di pi dan seterusnya. Ya, seperti itulah grafik dari fungsi fx. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan dapat. Baik, terima kasih kepada Hulul. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal nomor 3. Oke. Jadi di sini soal nomor 3 itu kita diberikan suatu fungsi, len, yaitu len 4x ditambah 1. Dan untuk perintah pertama, kita disuruh uh, mencari domain dari fungsi len ini. Jadi di sini suatu fungsi len itu memiliki syarat tidak boleh nol ataupun negatif. Jadi di sini kita buat pembuat nolnya, yaitu min seperempat. Jadi jika kita masukkan nilai x min seperempat di sini, maka hasilnya itu 0. Dan min seperempat itu tidak termasuk ke dalam fungsi len karena tidak memenuhi syarat suatu fungsi len tersebut. Jadi domain yang bisa kita ambil di sini yaitu dari min seperempat sampai dengan positif tak hingga. Dan untuk perintah selanjutnya, kita disuruh untuk uh, mensubstitusikan nilai x, yaitu x0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke dalam fungsi len tersebut. Kita tinggal mensubstitusikannya.
nilai-nilai X yang sudah diberikan tadi ke dalam fungsi len-nya, yaitu pertama itu 0. Jika kita masukkan ke dalam sini, yaitu jadi len 1, di mana len 1 itu bisa kita sebut dengan sama dengan 0. Lalu kita masukkan nilai X1, maka hasilnya itu len 5. Kita masukkan 2, hasilnya itu len 9. Lalu len 3, hasilnya 13. Len 4, hasilnya len 17. Lalu F sama dengan 5, len 21. Dan terakhir, lalu yang terakhir F6 sama dengan len 25. Lalu untuk perintah selanjutnya, kita disuruh mensubstitusikan nilai X0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke dalam fungsi turunan dari fungsi tersebut. Jadi di sini yang pertama kita lakukan yaitu mencari turunan pertama dari len 4x tambah 1 tadi. Jadi dapatlah hasilnya 4 per 4, 4x tambah 1. Ini bisa kita cari dengan cara turunan dari fungsi len tersebut adalah 1 per x dikali dengan turunan dari fungsi len tersebut. Jadi jika kita cari yaitu 1 per 4x tambah 1 dikali 4. Di mana 4-nya bisa kita uh, masukkan ke jadi pembilang, di mana 4 itu merupakan turunan dari 4x ditambah 1. Nah, setelah kita mendapatkan fungsi turunan pertama dari len ini, kita substitusikan nilai x yang telah ditetapkan tadi, yang di sini, dan yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi di sini setelah kita masukkan pertama nilai 0, maka dapatkan yaitu 4. Karena 4 kali 0 itu 0, lalu ditambah 1, jadi 4 per 1 itu 4. Sini. Lalu selanjutnya, kita masukkan nilai X sama dengan 1, maka mendapatkan hasilnya 4 per 5. Lalu untuk F aksen 2, kita dapatkan 4 per 9, dan F aksen 3 kita dapatkan 4 per 13, dan F aksen 4 kita dapatkan 4 per 17, F aksen 5 kita dapatkan 4 per 21, dan F aksen 6 kita mendapatkan 4 per 29. 4 per 25 untuk F aksen 6. Lalu selanjutnya, nah kita disuruh mensubstitusikan nilai X 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke dalam fungsi turunan kedua dari turunan tadi. Jadi setelah kita menurunkan fungsi tadi, kita bisa buat turunan keduanya, yaitu dengan jika suatu fungsi, yaitu fungsi rasional, maka kita bisa membuat suatu turunannya itu menjadi U aksen V dikurang V aksen U per V kuadrat. Di sini setelah kita mencari turunan kedua dari fungsi tadi, maka kita dapat hasilnya yaitu min 16 per 4x ditambah 1 dikuadratkan. Nah, setelah kita mendapatkan turunan kedua dari fungsi tadi, kita substitusikan nilai x-nya tadi yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke dalam persamaan fungsi turunan keduanya ini. Lalu kita substitusikan, ya, pertama itu 0, kita dapatkan hasilnya min 16, dan di X sama dengan 1 kita dapatkan min 16 per 25, lalu untuk X-nya sama dengan 2, kita dapatkan hasilnya min 16 per 81, lalu untuk X-nya sama dengan 3, kita dapatkan min 16 per 169, dan X sama dengan 4-nya kita dapatkan min 16 per 289,
lalu X sama dengan 5-nya, kita dapatkan min 16 per 441, lalu yang terakhir X sama dengan 6-nya, kita dapatkan min 16 per 625. Oke, lalu di perintah selanjutnya kita disuruh mencari nilai interval dari turunan pertama tadi, yaitu f aksen x-nya bernilai positif atau besar dari 0, dan interval dari f aksen x bernilai negatif ya, atau f aksen x kurang dari 0. Nah, jadi kita tahu bahwa turunan pertama dari fungsi tadi yaitu 4 per 4x ditambah 1. Nah, jadi jika suatu fungsi tersebut bernilai positif, maka pembilang dan penyebutnya harus positif juga. Nah, jadi untuk interval yang bisa kita dapatkan yaitu ketika x-nya mulai dari min 1/4 sampai dengan positif tak hingga. Karena di dalam interval berikut ini, jika kita masukkan, maka pembilang dan penyebutnya itu bernilai positif dan hasilnya fungsi tersebut bernilai positif. Dan untuk interval dari f aksen x kurang dari 0, maka kita dapatkan hasilnya yaitu min tak hingga sampai dengan min 1/4. Karena pada interval ini, jika kita masukkan ke dalam nilai x-nya, maka akan mendapatkan hasilnya itu min, dan hasilnya itu dikurang dari 0. Itu untuk perintah kedua. Selanjutnya, perintah selanjutnya kita disuruh mencari interval di mana f aksen x besar dari 0 dan interval di mana f aksen x kurang dari 0. Jadi di sini kita disuruh mencari interval positif dari turunan kedua fungsi tadi dan interval negatif dari turunan kedua dari fungsi tadi. Kita tahu bahwa turunan kedua dari fungsi tadi yaitu min 16 per 4x tambah 1 dikuadratkan. Min 16 itu pembilangnya, dan penyebutnya itu 4x ditambah 1 dikuadratkan. Nah, pembilangnya itu min 6. Itu bernilai negatif, dan pembilangnya itu di suatu fungsi dikuadratkan. Jika suatu fungsi dikuadratkan, maka berapapun fungsi tersebut jika dikuadratkan, maka hasilnya akan positif. Nah, jadi jika kita masukkan nilai x berapapun itu angkanya ke dalam penyebut tadi, maka penyebut akan selalu bernilai positif. Dan karena pembilangnya negatif dibagi dengan suatu penyebut positif, maka hasilnya yaitu negatif. Dan maka kita dapat ambil kesimpulannya bahwa f aksen aksen x atau turunan kedua dari fungsi tersebut itu tidak ada yang bernilai positif dan hanya bernilai negatif. Jadi x-nya itu bisa kita ambil dari min tak hingga sampai tak hingga. Tapi di sini kita ada pengecualian yaitu x-nya min 1/4. Karena jika kita masukkan nilai x sama dengan min 1/4, maka hasilnya itu min 16 per 0. Dan min 16 per 0 itu tidak bisa kita sebut suatu fungsi karena bernilai tidak ada. Maka itu jawabannya. Jadi fungsi turunan kedua di fungsi tadi tidak ada yang bernilai positif karena pembilangnya negatif dan penyebutnya selalu bernilai positif. Hasilnya itu selalu bernilai negatif. Lalu untuk selanjutnya, kita disuruh mencari titik stasioner dari fungsi tadi, yaitu len 4x tambah 1. Nah, untuk mencari suatu titik stasioner, maka kita harus mencari uh, nilai x pembuat 0 dari turunan pertama. Nah, turunan pertama tadi kan kita telah mendapatkan hasilnya itu 4 per 4x tambah 1, yaitu eh, pembilangnya itu suatu bilangan konstanta. Maka eh, bisa dapat kita simpulkan di sini tidak ada titik stasioner karena
pembilangnya itu adalah suatu bilangan konstanta. Karena suatu fungsi rasional jika kita ingin membuat suatu stasioner atau pembuat nol, maka suatu pembilangan tersebut harus bernilai nol. Dan karena turunan pertama tadi pembilangnya itu 4, yaitu suatu konstanta, maka kita tidak bisa mendapatkan titik stasioner pada turunan pertama dari fungsi len 4x tambah 1. Lalu selanjutnya, kita disuruh mencari titik singular. Kita disuruh mencari titik singular dari persamaan fungsi fx tadi. Nah, titik singular ini merupakan suatu titik di mana suatu fungsi tersebut bernilai tidak ada. Nah, kita tahu bahwa fungsi, dan untuk mencari fungsi singular ini, yang pertama kita harus lakukan yaitu menurunkan fungsi len 4x tambah 1 tadi. Nah, kita mendapatkan hasil turunan pertama dari fungsi len 4x tambah 1 tadi, yaitu 4 per 4x tambah 1. Nah, untuk mencari nilai singularnya, maka penyebutnya harus bernilai 0. Nah, di sini setelah kita tahu definisinya, yaitu penyebutnya harus bernilai 0, maka penyebutnya tadi kan sama dengan 4x ditambah 1. Nah, untuk itu kita cari nih nilai x sehingga 4x ditambah 1 itu sama dengan 0. Maka kita dapat mencarinya yaitu dengan 4x ditambah 1 sama dengan 0. Lalu satunya kita pindah ruaskan ke kanan jadi min 1. Jadi 4x sama dengan min 1. Dan x sama dengan min seperempat. Nah, ini merupakan titik singular, di mana jika kita substitusikan nilai x sama dengan min seperempat ini ke dalam fungsi 4 per 4x tambah 1, maka hasilnya itu 4 per 0. Nah, itu terjadi suatu fungsi di mana tidak ada. Dan itu disebut dengan titik singular. Lalu untuk selanjutnya yaitu carilah semua titik ekstrim dari fungsi tadi. Nah, suatu fungsi tadi kan kita tahu bahwa fungsi tersebut merupakan len, di mana len sama dengan 4x tambah 1. Nah, karena fungsi tersebut fungsi len, maka kita tidak bisa mendapatkan nilai ekstrim dari fungsi tersebut. Karena seperti yang kita tahu, grafiknya itu akan seperti ini. Jadi kita tidak bisa mendapatkan nilai ekstrim dari fungsi len sama dengan 4x tambah 1 tadi. Nah, selanjutnya kita disuruh mensketsakan grafiknya. Di sini bentuk dari grafik dari len 4x tambah 1. Dari seperti huruf R. Dengan patokannya yaitu dimulai dari X sama dengan min seperempat. Oke, itu untuk soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, di soal nomor 4 ini kita diberikan suatu fungsi yaitu fx sama dengan x dikurang 1 pangkat 2 per 3. Nah, lalu untuk perintah pertama kita disuruh menentukan domain dari fungsi fx ini. Nah, fungsi ini jika kita sederhanakan lagi, maka sama dengan akar pangkat 3 dari x kurang 1 dikuadratkan. Maka jika fungsi tersebut kita masukkan nilai x-nya berapapun itu bilangan bulatnya, maka bisa akan mendapatkan suatu hasil. Dan tidak ada yang hasil yang tidak bisa kita dapatkan. Maka bisa kita simpulkan bahwa domain dari fungsi ini bernilai dari min tak hingga sampai dengan tak hingga dari fungsi ini. Oke, untuk perintah kedua kita disuruh untuk menentukan hasil dari 0 dari fungsi f
min 0,5, F0, F0,5, F1, F1,5, F2, dan F2,5. Jadi kita di sini tinggal mensubstitusikan nilai X yang sudah diberikan ini ke dalam, jadi kita tinggal mensubstitusikan nilai X ini ke dalam sini, ke dalam fungsi ini. Jadi setelah kita substitusikan nilai X ini ke dalam ini, maka kita akan mendapatkan F min 0,5 yang pertama yaitu min 1,5 pangkat 2/3. Lalu untuk F0-nya kita dapatkan 1. Lalu F0,5-nya kita dapatkan min 0,5 pangkat 2/3. F1-nya kita dapatkan 0. F1,5-nya kita dapatkan 0,5 pangkat 2/3. F2-nya kita dapatkan 1. Lalu terakhir F2,5-nya kita dapatkan 1,5 pangkat 2/3. Nah, itu untuk perintah nomor 2. Lalu untuk perintah selanjutnya, kita disuruh mensubstitusikan nilai min 0,5, 0, 0,5, 1, 1,5, 2, dan 2,5 ke dalam fungsi turunan pertama dari fungsi tersebut. Jadi ini pertama yang kita bisa kita lakukan yaitu mencari turunan pertama dari fungsi tadi. Nah, oke, pertama bisa kita lakukan yaitu fungsi tadi kan X kurang 1 pangkat 2/3. Nah, pangkatnya bisa kita turunkan jadi 2/3. Lalu kita memakai di sini turunan dari rantai, jadi 2/3 dikali X kurang 1 pangkat 2/3 tadi kita kurangkan, kurang 1, jadi min 1/3. Lalu di sini sebenarnya dikali turunan dari X kurang 1 ini. Nah, karena turunan X kurang 1 ini yaitu 1, maka tidak usah kita buat karena 1 jika dikalikan ini berarti hasilnya itu ini. Jadi di sini kita dapat kesimpulannya bahwa turunannya yaitu 2/3 dikali X kurang 1 pangkat min 1/3. Nah, di sini kita bisa mensederhanakannya lagi, yaitu dengan merubah X kurang 1 pangkat min 1/3 ini menjadi 1 pangkat X kurang 1 diakarkan 3. Nah, setelah kita rubah X kurang 1-nya pangkat min 1/3 tadi, lalu kita kalikan dengan 2/3. Dan hasilnya bisa kita lihat di sini, yaitu 2/3 pangkat X kurang 1. Ini dia. Setelah kita sederhanakan turunan pertamanya tadi. Setelah kita dapatkan turunan pertamanya tadi, kita tinggal mensubstitusikan nilai X yang sudah diberikan tadi ke dalam persamaan fungsi turunan pertamanya, yaitu yang pertama min 0,5 ke dalam X-nya tadi. Maka kita dapatkan hasilnya yaitu 3/3 dikali min 1,5 diakarkan pangkat 3, lalu 2/3 di 2/3 kali min 1 diakarkan pangkat 3, maka bisa kita dapatkan yaitu 2/3. Lalu soalnya yaitu 0,5. 0,5 kita substitusikan menjadi 2/3 dikali min 0,5 diakarkan pangkat 3. Lalu soalnya yaitu F1 kita masukkan ke dalam fungsi tadi, yaitu 2/3 kali 0 diakarkan pangkat 3. Jadi di sini sama dengan 2/0. Lalu selanjutnya F1,5. Kita masukkan dalam nilai X, maka hasilnya 2/3 dikali 0,5 diakarkan pangkat 3.
lalu F2-nya 2 per 3 kali 1 diakarkan pangkat 3, yaitu 2 per 3. Lalu F2-nya F2,5 kita masukkan ke dalam fungsi jadi 2 per 3 kali 1,5 akar 3. Oke, itu hasil dari turunan pertamanya. Lalu selanjutnya kita disuruh mencari turunan kedua dari fungsi tadi, lalu memasukkan nilai X yang telah diberikan, yaitu min 0,5, 0, 0,5, 1, 1,5, 2, dan 2,5. Jadi, untuk sebelumnya yang bisa kita lakukan yaitu mencari turunan kedua dari fungsi tadi. Nah, jadi fungsi tadi kan itu fungsi rasional, fungsi pembagian. Jika suatu fungsi ke pembagian, kita bisa dapatkan turunannya itu dengan menggunakan rumus U aksen V dikurang V aksen U per V kuadrat. Yaitu pertama kita bisa mencarinya U aksennya, U aksen dari 2 yaitu 0, maka di sini hasilnya 0, lalu dikali V yaitu 3 kali X kurang 1 dipangkatkan 3 sini, lalu dikurang U, U-nya 2, dikurang U dikalikan dengan turunan dari 3 kali X kurang 1 diakarkan 3. Itu turunannya ini. 1 per 1 per X kurang 1 kuadrat diakarkan 3. Lalu per V kuadrat. V kuadratnya itu 3 dikali X kurang 1 dikuadratkan. Lalu sini kita tinggal mengalihkan yang pembilangnya ini, kita selesaikan dulu pembilangnya. Maka kita dapatkan hasilnya yaitu 0 dikurang 2 per X kurang 1 dikuadratkan diakarkan pangkat 3. Ini. Lalu kita 0-nya ini dikurang 2 per X kurang 1 kuadrat diakar pangkat 3 itu sama dengan min 2 per X kurang 1 kuadrat akarkan pangkat 3. Nah, di sini kita bisa menyederhanakan fungsi ini lagi menjadi bentuk paling sederhana lagi, yaitu dengan cara merubahnya menjadi min 2 per 9 dikali X kurang 1 pangkat 4 diakarkan pangkat 3. Jadi ini merupakan bentuk paling sederhana dari turunan keduanya. Oke, selanjutnya setelah kita mendapatkan turunan kedua dari fungsi ini, kita tinggal mensubstitusikan nilai X yang telah diberikan oleh soal tadi ke dalam persamaan ini. Maka setelah kita substitusikan nilai X yang pertama yaitu min 0,5 menjadi min 2 per 9 dikali 5 dikali 5,0625 diakarkan pangkat 3. Nah, ini setelah kita pangkatkan 4 ya. Nah, diisikan pangkat 4. Nah, lalu yang kedua, jika kita masukkan nilai X sama dengan 0, maka akan mendapatkan min 2 per 9. Lalu untuk yang selanjutnya 0,5, maka hasilnya itu min 2 per 9 dikali akar pangkat 3 dari 0,0625. Lalu kita masukkan X-nya 1, maka hasilnya itu min 2 per 0. Lalu
F aksen 1,5-nya kita masukkan jadi hasilnya min 2 per 9 dikali 0,0625 di akar pangkat 3, lalu F2-nya, F aksen 22-nya, F aksen 2-nya kita masukkan ke dalam fungsi tersebut jadi min 2 per 9, lalu terakhir 2,5, X sama dengan 2,5 kita substitusikan ke dalam fungsi turunan kedua dari ini, menjadi min 2 per 9 dikali 5,0625 di akar pangkat 3. Di ini setelah kita masukkan nilai X-nya tadi ke dalam fungsi turunan kedua, maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Lalu untuk perintah selanjutnya, nah di perintah selanjutnya ini kita disuruh mencari nilai interval dari maksudnya interval yang memenuhi f aksen x besar dari 0 dan interval di mana f aksen x kecil dari 0. Nah, untuk mencari interval ini, pertama kita akan menentukan pembuat 0 dari turunan pertama tadi. Nah, setelah menentukan turunan pembuat 0 tadi, maka kita dapat menyimpulkan bahwa untuk mendapatkan hasil f aksen x ini besar dari 0, maka nilai x-nya yang harus diberikan yaitu dari 1 sampai dengan positif tak hingga. Dan untuk supaya dia bernilai negatif, maka hasilnya itu min tak hingga sampai dengan 1. Lalu untuk perintah selanjutnya kita disuruh mencari nilai interval dari f aksen x besar dari 0 dan interval di mana f aksen x kecil dari 0. Nah, untuk ini oke. F aksen x besar dari 0 itu uh, tidak ada karena kita sudah mencari turunan kedua dari fungsi tadi, yaitu hasilnya itu min 9 uh, min 2 per 9 dikali X kurang 1 pangkat 4 di akar pangkat 3 kan. Di sini kita mendapatkan kesimpulan bahwa pembilangnya itu min, yaitu bernilai negatif. Dan penyebutnya yaitu X tadi, X kurang 1 dipangkatkan 4. Nah, jika suatu fungsi dipangkatkan 4, maka hasilnya itu selalu positif. Dan penyebutnya, jika kita masukkan X tadi, berapapun nilai bilangan bulat kita masukkan ke dalam fungsi tadi, maka penyebutnya selalu bernilai positif. Dan karena pembilangnya bernilai negatif, maka jika pembilang negatif dibagi penyebut positif, maka hasilnya itu selalu negatif. Maka di sini kita tidak bisa mendapatkan hasil dari uh, turunan keduanya ini bernilai positif. Jadi semua turunan keduanya ini bernilai negatif. Tapi di sini ada pengecualian untuk sama dengan X sama dengan 1. Karena jika kita masukkan nilai X sama dengan 1 ke dalam turunan kedua tadi, maka akan mendapatkan hasil yaitu 2 per 0. Dan 2 per 0 itu termasuk fungsi yang tidak ada. Jadi kita dapat kesimpulan bahwa di turunan kedua, ini tidak ada yang bernilai positif karena pembilangnya negatif dan penyebutnya selalu bernilai positif. Jadi hanya ada nilai negatif dari turunan kedua ini. Oke,
Kita lanjut untuk perintah selanjutnya. Oke, perintah selanjutnya ini kita disuruh mencari nilai stasioner. Nilai stasioner adalah titik di mana fungsi turunan pertama dari X tadi itu bernilai 0. Nah, kita tahu bahwa turunan pertama dari fungsi tadi yaitu 2 per 3 dikali X kurang 1 diakar pangkat 3. Jadi, maka kita tidak bisa mendapatkan hasil fungsi tadi bernilai 0 karena pembilangnya suatu konstanta. Jadi, suatu fungsi rasional jika kita ingin membuat fungsi rasional tersebut bernilai 0, maka pembilangnya harus bernilai 0. Nah, karena turunan tadi pembilangnya itu 2, maka kita tidak bisa mendapatkan titik stasioner dari uh, turunan pertama dari fungsi tadi. Lalu untuk perintah selanjutnya kita disuruh mencari titik singular dari turunan fx tadi. Nah, titik singular ini adalah titik di mana fungsi f aksen x turunan pertama dari x tadi itu bernilai tidak ada. Nah, kita dapatkan turunan pertamanya itu ini. 2 per 3 dikali x kurang 1 dikuadratkan. Jika kita ingin membuat suatu fungsi rasional bernilai tidak ada, maka penyebutnya itu harus bernilai 0. Maka kita bisa dapatkan di sini, jika kita ingin menemukan penyebutnya itu 0, maka kita mulai dari x kurang 1 di akar pangkat 3 kan, yaitu sama dengan 0. Jika x kurang 1-nya itu kita masukkan nilai X sama dengan 1, maka 1 dikurang 1 itu 0. Dan akar pangkat 3 dari 0, akar pangkat 3 dari 0 itu bernilai 0. Dan jika fungsi akar ini bernilai 0, lalu dikalikan dengan 3, maka hasilnya 0. Dan penyebutnya kita bisa dapatkan 0. Dan jika 2 per 0, itu hasilnya tidak ada. Jadi kita dapat simpulkan di sini bahwa titik singular dari fungsi fx ini yaitu sama dengan 1. Karena jika kita masukkan 1 ke dalam turunan pertamanya akan bernilai 2 per 0. Oke, kita lanjut ke perintah selanjutnya. Kita suruh mencari titik ekstrim dari nilai tadi. Nah, titik ekstrim yang bisa kita dapatkan dari tadi yaitu titik singularnya. Karena syarat untuk mencari nilai ekstrim itu ada 3, yaitu mencari titik stasioner, titik ekstrim, titik singular, dan titik ujung. Karena titik ujung dan titik stasioner tidak ada, maka kita bisa menentukan nilai ekstrimnya dari titik singular yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, kita tahu titik singularnya itu F sama dengan 1. Maka tinggal kita substitusikan F1-nya tadi ke dalam persamaan, maka kita dapatkan hasilnya yaitu Y sama dengan 0. Maka kita dapatkan titik ekstrimnya di sini yaitu 1,0. Oke, untuk selanjutnya, setelah kita dapatkan titik ekstrimnya, kita disuruh kita membuat sketsa dari Y sama dengan Fx. Nah, ini dia sketsanya yang bisa kita dapatkan, di mana titik minimum ekstrimnya yaitu tadi kita dapatkan yaitu 1,0. Jadi di sini titik paling bawahnya 1,0 dan bentuk grafiknya yaitu uh, terbuka ke atas atau bisa kita sebut dengan cekung ke atas. Oke, itu presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.